Jumpa lagi dengan kami di Last Corner. Honda Tim Asia tiba-tiba berbahaya. 1 kali kemenangan, 2 kali podium di 3 seri tersisa. Meski menang di seri Malaysia, tapi banyak pihak masih meragukan performa tim yang dihuni oleh para pebalap Asia tersebut. Pasalnya ketika itu terjadi red flag karena ada insiden fatal yang terjadi antara Noah Detwiler dengan Jose Antonio Rueda. Sehingga dilakukan pemotongan lap. Yang awalnya 15 lap menjadi 10 lap saja. Hal itulah yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra di kalangan netizen. Ada yang menyebut performa Honda Tim Asia sudah mulai membaik. Tapi tak sedikit yang masih belum yakin dan menganggap itu hanya sebuah kebetulan karena ada pemotongan lap. Sangat wajar jika pro dan kontra terjadi, karena selama ini baik Taiyo Furusato maupun motor Honda Tim Asia tak sekompetitif saat di Sepang, Malaysia beberapa minggu lalu. Dan netizen pun menunggu di 2 seri terakhir. Apakah tim ini masih akan bersaing di barisan depan dan kembali meraih podium? Dan ternyata, Taiyo Furusato benar-benar kompetitif di seri Portimao. Pebalap asal Jepang yang tahun depan naik ke Moto2 ini berhasil finish di posisi ketiga. Dirinya finish di belakang Piqueras dan Quiles yang finish di posisi pertama. Back-to-back podium didapatkan pebalap yang tahun depan berada satu garasi dengan Mario Aji ini. Publik sedikit lebih yakin dengan hasil di 2 balapan, meski belum sepenuhnya yakin 100%. Motor Honda Tim Asia yang selama ini dianggap kalah dari motor tim Honda asal Eropa selalu membuat netizen ragu. Namun, di 3 seri tersisa benar-benar berbeda. Motor Honda Tim Asia seperti mempunyai performa tak biasa. Bahkan di balapan terakhir di Valencia, Taiyo Furusato kembali naik podium dan memberikan perpisahan manis untuk tim yang sudah menaunginya sejak tahun 2022 ini. 1 kali juara dan 2 kali podium secara berturut-turut. Apakah ini benar-benar indikasi bahwa motor Honda Tim Asia sudah kompetitif? Atau karena Taiyo Furusato yang tampil tanpa beban, sehingga dirinya bisa membalap dengan lebih rileks? Karena yang sering terjadi, seorang pebalap yang akan pindah tim atau naik kelas biasanya memiliki performa yang berbeda dari biasanya. Entah faktor apa yang menyebabkan hal itu seringkali terjadi, bahkan di kelas MotoGP sekalipun. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang fenomena ini? Apakah Honda Tim Asia benar-benar sudah kompetitif? Dan bagaimana peluang Veda Pratama musim depan dengan motor yang tampaknya sudah setara dengan motor Honda di tim Eropa? Sebelum menjawab, kami ingin mengingatkan bahwa sekompetitif apapun, tahun depan adalah tahun pertama Veda Pratama di kejuaraan ini. Sehingga tetap turunkan ekspektasi kalian. Dan biarkan Veda beradaptasi dahulu dengan atmosfer balap yang baru untuknya. Sekarang, silahkan tulis pendapat kalian tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan akhir kata saya pamit. Sampai jumpa di tikungan berikutnya.